Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Tabi pun, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Made Selini Layati dari SMP Dharma Bangsa Bandar Lampung, calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi pada modul 1 tentang kesimpulan dan juga refleksi modul 1.1. Saya akan memulai merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Artinya, dalam proses pembelajaran, guru menjadi satu-satunya orang yang mendominasi di dalam kelas, sedangkan murid hanya duduk dan mendengarkan. Kedua, murid ibarat kertas kosong yang harus diisi oleh guru. Semua pengetahuan, semua bakat, semua minat itu adalah berdasarkan dari arahan seorang guru. Yang ketiga, karakteristik murid tidaklah penting. Artinya, guru tidak perlu memperhatikan apa latar belakang, karakteristik, dan juga kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah, suasana atau kondisi kelas haruslah tenang sesuai dengan kehendak guru. Guru yang mengatur bagaimana manajemen di dalam kelas, bagaimana mengatur tempat duduk, bagaimana mengatur kondisi agar tujuan guru tercapai. Setelah mempelajari modul ini, ada pemikiran dan perilaku saya yang harus saya ubah agar sesuai dengan pembelajaran di modul 1.1. Yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi murid. Guru adalah seorang yang mampu menuntun murid untuk mengembangkan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Yang kedua, murid sudah memiliki kodratnya masing-masing, sehingga akan memiliki karakteristik dan juga kebutuhan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ketiga, karakteristik murid sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Ini dapat menentukan bagaimana produk atau karya yang dihasilkan dalam setiap mata pelajaran. Ini lebih akan mengembangkan atau mempermudah anak dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, proses pembelajaran haruslah berpusat pada murid. Artinya, murid diajak untuk membuat kesepakatan kelas. Murid diajak untuk selalu berdiskusi, mengutarakan pendapatnya, dan juga mampu mengembangkan kodrat alam dan juga kodrat zamannya sehingga memudahkan anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang kelima, belajar tidak hanya berada di dalam kelas yang tenang. Belajar juga bisa dilakukan di luar kelas yang sesuai dengan konteksnya. Pembelajaran di luar kelas akan membuat anak lebih tertarik, lebih bersemangat, dan juga bisa memunculkan rasa gemar belajar terhadap murid. Lalu, perilaku yang saya ubah setelah mempelajari modul ini adalah 1. Mengajak murid untuk aktif berpendapat dalam berbagai kesempatan. Pendapat siswa harus sangat kita hargai dan juga kita hormati. Kedua, mengajak murid untuk belajar di luar kelas. Tujuannya agar proses pembelajaran dapat lebih menarik dan memunculkan minat gemar membaca dan juga gemar belajar ketika berada di luar kelas. Ketiga, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan karakteristiknya. Artinya, meskipun kontennya akan isinya sama, tetapi bentuk atau karyanya akan berbeda-beda. Bagi siswa yang memiliki rasa tidak percaya diri terhadap suaranya,
bisa hanya menggunakan Canva atau menggunakan media tulis. Bagi siswa yang lebih percaya diri dengan suaranya, maka seorang siswa bisa mengirimkan tugasnya dalam bentuk rekaman suara. Dan ketika siswa percaya diri dengan video, maka siswa tersebut dapat mengumpulkannya menggunakan video presentasi. Di sini tujuannya adalah seorang pendidik mampu melihat adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh murid-muridnya. Dan yang keempat adalah memperlakukan murid dengan penuh rasa hormat. Artinya, apapun keputusan yang dibuat oleh murid, kita harus hargai. Meskipun sebagai pendidik, kita tetap harus menuntunnya agar tetap memiliki budi pekerti yang baik dan juga keputusan atau pendapat yang baik. Jadi, apa saja yang harus saya terapkan? Lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran yang saya terapkan haruslah menarik dan inovatif. Mengingat banyaknya karakteristik dan kebutuhan murid yang berbeda-beda. Dengan inovatif atau pembelajaran yang menarik, maka siswa akan lebih tertarik mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memasukkan budaya lokal dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan agar siswa atau peserta didik mampu membiasakan budi pekerti yang baik berdasarkan kearifan lokal atau di mana mereka tinggal. Mengingat bahwa murid tidak hanya bersifat individu tetapi bagian dari anggota masyarakat. Dengan memiliki budi pekerti yang baik di sekolah, siswa juga diharapkan mampu memiliki budi pekerti yang baik di dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, menerapkan pendidikan sebagai tuntunan dan pendidik sifatnya menuntun bukan menuntut siswa. Artinya, pendidik hanya bisa menuntun sesuai dengan kodrat anak dan juga zamannya. Pendidik harus bisa mengembangkan kodrat anak sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan siswa. Dan bisa menyediakan banyak sumber belajar dan tidak hanya memiliki satu sumber belajar yaitu guru. Keempat, pembelajaran berpusat pada murid dengan memperhatikan karakteristik, kebutuhan, dan kodrat yang dimilikinya. Itulah yang harus saya terapkan dalam proses pembelajaran agar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Gambar-gambar berikut ini adalah contoh dari proses pembelajaran yang harus memperhatikan kodrat anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alam yang dimiliki oleh peserta didik. Artinya, pembelajaran haruslah bersifat kontekstual. Contoh gambar-gambar berikut ini sudah mulai saya terapkan dalam proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus melihat karakteristik murid dan juga melihat kebutuhan murid saat ini. Gambar-gambar berikut ini juga merupakan proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Anak belajar di luar kelas untuk langsung membuktikan atau langsung berhadapan dengan konteks yang menjadi tujuan pembelajaran. Siswa juga menggunakan media, bisa handphone, laptop, untuk menunjang tujuan dari pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman saat ini. Dengan demikian, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya juga berpendapat hal yang sama, bahwa murid adalah bibit dan pendidik adalah petani. Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka kita sebagai pendidik harus mampu merawat dan menuntun mereka agar sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Dengan begitu, mereka akan mampu meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya, bijaksana, dan juga memiliki budi pekerti yang baik. Dari pembelajaran modul 1.1, saya mengambil beberapa simpulan. Yang pertama, dalam proses pembelajaran, guru harus dapat berpihak kepada murid. Yang kedua, guru harus mampu menjadikan pendidikan sebagai tuntunan untuk menuntun murid
hingga sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Ketiga, mengadopsi budaya lokal untuk menanamkan budi pekerti yang baik. Keempat, sebagai seorang pendidik, kita harus mengetahui bagaimana cara kita untuk menuntun, memahami karakteristik dan kebutuhan siswa, agar mampu menuntun peserta didik mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya, agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebijaksanaan, kemerdekaan, dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan diimbangi dengan budi pekerti yang baik, baik secara individu maupun bagian dari anggota masyarakat. Demikian tugas koneksi antar materi berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Made Selin Layati, terima kasih, salam dan bahagia.